Ada yang aneh di kilometer 14 Jalan Raya Kadipaten. Bukan soal jalannya yang berlubang, bukan soal kabutnya yang tebal di malam hari, bukan soal sinyalnya yang selalu hilang tepat di titik itu tanpa alasan yang jelas. Yang aneh adalah toko itu, semua sopir truk jalur Majalengka tahu namanya. Toko Welas berdiri sendiri di pinggir jalan, jauh dari pemukiman, jauh dari lampu desa, jauh dari keramaian apapun. Tidak ada yang tahu sejak kapan toko itu ada. Tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya. Yang ada hanya cerita dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke warung kopi, dari sopir tua ke sopir muda. Jangan masuk ke sana, apapun alasannya, apapun keperluanmu, apapun kondisinya. Bahkan kalau trukmu mogok, tepat di depan pintunya, di tengah malam hujan deras sekalipun, jangan masuk. Tapi Rusman masuk, dan apa yang ia temukan di dalam toko itu? Di antara rak-rak tua yang penuh barang yang tidak ia kenali, di balik aroma dupa yang mencekam, di depan sepasang mata hitam yang tidak pernah berkedip, adalah sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun selama bertahun-tahun, sampai malam ini. Ini kisahnya. Dengarkan baik-baik. Dan kalau kamu melintas di jalan raya Kadipaten, pastikan kamu tidak berhenti di kilometer ke-14, karena lampu toko itu masih menyala, dan Engkoh Liong masih menunggu di dalam. Namanya Rusman, seorang sopir truk paruh baya yang sudah 20 tahun lebih melintasi jalur Majalengka menuju Cirebon. Ia hafal setiap lekukan jalan, setiap warung nasi yang buka dini hari, dan setiap pohon besar yang berdiri di pinggir aspal berlubang itu. Tapi ada satu tempat yang selalu ia hindari sejak kejadian malam itu. Sebuah toko kelontong tua milik orang Cina yang berdiri sendirian di kilometer 14 Jalan Raya Kadipaten. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon di bulan Maret. Rusman sedang membawa muatan sembako dari Bandung menuju Indramayu. Hujan turun deras sejak pukul 8 malam, membuat aspal berkilat seperti cermin hitam di bawah sorot lampunya. Radio truknya mati sejak 30 km yang lalu, dan ia hanya ditemani suara wiper yang bergerak monoton serta gemuruh mesin diesel yang mulai terasa kasar. Di luar, kabut tipis mulai merayap dari sisi sawah. Rusman mengerutkan dahi. Di bulan Maret, kabut di jalur ini bukan hal aneh, tapi malam ini kabut terasa berbeda, tebal dan diam, seperti sesuatu yang sengaja berdiri menghalangi. Tepat ketika ia melewati jembatan kecil di atas Sungai Cimanuk yang sudah mengecil di musim kering yang terlambat itu, mesin truknya tiba-tiba tersendat. 1 kali, 2 kali, lalu mati. Rusman mengumpat pelan. Ia mencoba menghidupkan kembali mesin itu berkali-kali, tapi tidak ada respons selain bunyi starter yang melemah. Ia melirik ke kiri dan ke kanan. Tidak ada lampu rumah penduduk, hanya sawah, pohon bambu yang melengkung ditiup angin, dan kegelapan yang terasa seperti dinding. Kemudian ia melihatnya sekitar 50 meter di depan. Di balik tikungan yang sedikit menanjak, ada cahaya kuning kemerahan yang menerangi sebuah bangunan tua. Papan kayunya usang, catnya mengelupas, tapi lampu di dalamnya menyala terang. Tulisan di atas pintu ditulis dengan huruf Cina, dan di bawahnya, dalam huruf Latin yang sudah pudar, tertulis 2 kata, Toko Welas. Rusman mengenal nama itu. Semua sopir truk jalur Majalengka mengenal nama itu. Orang-orang tua di warung kopi Kadipaten selalu berbisik kalau bicara soal Toko Welas. Konon, toko itu sudah berdiri sejak zaman Belanda. Konon, pemiliknya seorang lelaki tua, keturunan Tionghoa, yang dipanggil Engkoh Liong, tidak pernah terlihat menua. Konon toko itu buka di jam-jam yang tidak masuk akal. Tengah malam, dini hari, bahkan di hari-hari ketika tidak ada orang yang melintas sekalipun. Dan konon, siapapun yang masuk ke sana karena terpaksa tidak pernah keluar dalam keadaan yang sama seperti waktu masuk. Rusman menelan ludah. Ia menatap toko itu dari balik kaca truk yang buram
oleh embun. Hujan masih turun. Meski sedikit mereda, di dalam toko itu, bayangan seorang sosok tua terlihat bergerak perlahan di balik jendela kaca yang kotor. Ia tidak punya pilihan. Baterai ponselnya sudah mati. Sejak tadi sore, tidak ada kendaraan lain yang melintas malam ini. Muatannya harus sampai Indramayu sebelum subuh, atau ia akan kena denda dari juragan. Komponen apa yang rusak pada mesin truknya pun ia belum tahu. Dan satu-satunya tempat yang ada cahayanya di jalur sunyi ini adalah toko tua itu. Rusman mengambil jaket hujan tipisnya, membuka pintu truk, dan melangkah turun ke aspal yang basah. Hujan membasahi wajahnya seketika. Ia berjalan cepat ke arah toko welas. Kepala sedikit menunduk, menghindari air. Semakin dekat, semakin ia merasa ada yang aneh. Tidak ada suara, bukan hanya sunyi. Ini adalah keheningan yang berbeda. Di luar hujan masih turun, tapi begitu Rusman menginjakan kaki di teras toko yang berlantai tegel, abu-abu tua itu, suara hujan seolah menjauh, seperti ia baru saja masuk ke dalam ruangan tertutup. Padahal ia masih berdiri di luar. Ia menatap pintu toko yang terbuat dari kayu jati tua dengan ukiran naga di kedua sisinya. Gagang pintunya dari kuningan sudah menghitam dimakan waktu. Di atas pintu, sebuah lonceng kecil bergantung dengan benang merah yang sudah kusam. Rusman mengulurkan tangannya. Ia mendorong pintu itu, dan lonceng kecil itu berbunyi pelan satu kali, dengan nada yang terasa terlalu dalam untuk ukuran lonceng sekecil itu. Di dalam, aroma dupa dan kayu cendana menyeruak ke hidungnya, dan dari balik rak-rak tinggi yang penuh dengan barang dagangan yang tidak ia kenali, sebuah suara terdengar menyapanya dalam bahasa Sunda dengan logat yang sangat tua. Sampurasun, tos ditunggu ti tadi Kang. Sudah ditunggu dari tadi. Rusman membeku di ambang pintu. Rusman tidak langsung masuk. Kakinya seolah menolak perintah otaknya. Ia berdiri di ambang pintu selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya kuning kemerahan dari dalam toko. Sosok itu duduk di balik meja kayu panjang yang penuh dengan buku-buku tebal bersampul kulit. Seorang lelaki tua, sangat tua, dengan kulit yang keriput seperti kulit buah sawo yang terlalu lama dibiarkan. Rambutnya putih bersih, disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan kemeja koko berwarna abu-abu dengan kancing bungkus kain di bagian dada. Di tangannya ada sebuah tasbih dari batu hijau tua yang ia putar pelan dan berulang. Wajahnya tidak langsung menatap Rusman. Lelaki tua itu menatap ke arah meja, seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat. Tapi bibirnya tersenyum tipis, senyum seseorang yang sudah tahu siapa yang baru masuk. Sebelum ia mengangkat kepalanya, "Mangga asup, Kang, hujan jideh," katanya lagi. Kali ini dalam bahasa Indonesia yang bercampur logat Sunda dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa Rusman identifikasi. Rusman akhirnya melangkah masuk. Pintu menutup sendiri di belakangnya, pelan, tanpa suara. Ia tidak sempat melihat apakah ada pegas di engselnya atau tidak. Di dalam toko itu jauh lebih luas dari yang terlihat dari luar. Rak-rak kayu jati setinggi 2 meter berdiri berjajar rapi, penuh dengan botol-botol kaca, kaleng-kaleng berkarat, kantong-kantong goni kecil yang diikat tali, dan benda-benda lain yang tidak ia kenali. Ada akar-akar kering yang digantung di langit-langit. Ada topeng kayu berwarna merah di sudut ruangan. Ada akuarium tua tanpa air yang berisi pasir putih, dan satu buah batu hitam mengkilat di tengahnya. Rusman memperhatikan bahwa tidak ada satupun produk modern di toko ini. Tidak ada mie instan, tidak ada minuman kemasan, tidak ada rokok berfilter. Semua yang ada di rak-rak itu terasa berasal dari masa yang sangat jauh. "Engkoh." Rusman akhirnya membuka suara. Suaranya sedikit serak. "Maaf, truk saya mogok di luar. Boleh saya numpang telepon? Atau mungkin ada yang bisa bantu lihat mesin?" Lelaki tua itu akhirnya mengangkat kepalanya. Rusman menahan napas. Wajah Engkoh Liong memang tua, tapi matanya tidak. Matanya hitam pekat dan jernih seperti mata anak muda
Bahkan, lebih jernih dari itu. Seperti 2 butir batu obsidian yang dipoles. Tidak ada rasa lelah di sana. Tidak ada kantuk, tidak ada hal apapun yang biasanya dimiliki oleh mata manusia yang sudah lanjut usia. Telepon? Tidak ada sinyal di sini, Kang, kata Engkoh Liong sambil tersenyum lagi. Dari dulu, tidak pernah ada. Soal mesin, nanti ada yang urus. Rusman mengerutkan kening. Ada yang urus? Siapa? Engkoh Liong tidak menjawab pertanyaan itu. Ia bangkit dari kursinya dengan gerakan yang terlalu mudah untuk seseorang seusianya, lalu berjalan ke balik rak pertama dan menghilang dari pandangan Rusman. Beberapa saat kemudian, ia muncul lagi, membawa 2 cangkir teh yang mengepul. Asapnya berwarna sedikit kebiruan di bawah cahaya lampu. Minum dulu, Kang. Malah masih panjang. Rusman menatap cangkir teh itu. Aromanya aneh. Bukan aroma teh biasa. Ada sesuatu yang manis, seperti bunga. Tapi ada juga sesuatu yang lebih berat di bawahnya. Seperti aroma tanah basah setelah hujan turun pertama kali di musim kemarau. Ia tidak langsung meminumnya. Engkau sudah lama di sini? Tanya Rusman, mencoba membuat percakapan, mencoba merasa normal. Lama sekali, jawab Engkoh Liong sambil duduk kembali. Lebih lama dari jalan raya itu ada. Rusman tertawa kecil, mengira itu candaan. Tapi Engkoh Liong tidak tertawa. Ia menatap Rusman dengan mata obsidiannya yang tidak berkedip. Dan Rusman menyadari dengan lambat dan tidak nyaman bahwa dalam waktu 2 menit ia berada di sini. Lelaki tua itu tidak sekalipun terlihat berkedip. Di luar, hujan mulai deras lagi. Dan dari suatu tempat di balik rak tinggi itu, Rusman mendengar sesuatu yang ia harap tidak ia dengar. Langkah kaki lebih dari 1 orang berjalan pelan ke arahnya. Rusman menoleh ke arah rak tinggi itu. Langkah kaki itu pelan, tapi jelas terdengar. Bukan langkah 1 orang. Mungkin 2, mungkin 3, teratur, berirama, seperti orang yang sedang berjalan tanpa tujuan, tapi juga tanpa rasa. Terburu-buru. Engkau, itu siapa? Tanya Rusman pelan. Engkoh Liong tidak langsung menjawab. Ia masih memutar tasbih hijaunya dengan jari-jari yang kurus dan panjang. Baru setelah beberapa saat, ia menjawab dengan nada yang sangat datar, seperti orang yang ditanya soal cuaca. Mereka yang menunggu. Rusman menelan ludah. Menunggu apa? Marah? Sama seperti Akang, menunggu hujan berhenti. Jawaban itu seharusnya menenangkan, tapi tidak ada yang terasa menenangkan di toko ini. Tidak satu hal pun. Rusman melirik ke arah pintu di belakangnya. Pintu kayu jati dengan ukiran naga itu masih tertutup. Ia bisa pergi sekarang, kembali ke truknya yang mogok, duduk di dalam kabin, dan menunggu sampai pagi, atau sampai ada kendaraan lain yang lewat. Tapi sebelum ia bisa bergerak, bayangan pertama muncul dari celah antara rak keempat dan rak kelima. Seorang perempuan, atau sesuatu yang menyerupai perempuan. Ia mengenakan kebaya putih lusuh dengan batik coklat tua yang sudah pudar warnanya. Rambutnya panjang dan lurus, tergerai menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya sangat pucat. Pucat dengan cara yang berbeda dari pucat orang sakit. Lebih seperti pucat batu kapur. Seperti sesuatu yang tidak pernah terkena matahari dalam waktu yang sangat lama. Perempuan itu berjalan keluar dari celah rak dengan langkah yang ganjil. Bukan pincang, bukan limbung, tapi ada sesuatu yang tidak benar dalam caranya bergerak. Seperti orang yang sedang belajar berjalan, atau seperti orang yang sudah lupa bagaimana caranya. Ia berhenti di ujung lorong rak dan menatap Rusman. Atau lebih tepatnya, wajahnya mengarah ke Rusman. Karena ketika Rusman memaksakan dirinya menatap balik, ia menyadari bahwa perempuan itu tidak memiliki mata. Bukan lubang kosong seperti dalam cerita-cerita hantu yang pernah ia dengar. Lebih aneh dari itu, di tempat mata seharusnya berada, hanya ada kulit yang rata dan mulus. Seolah mata itu memang tidak pernah ada di sana sejak awal. Rusman bangkit dari kursinya dengan kaki yang gemetar. Engkoh,
Suaranya hampir tidak keluar. Itu siapa? Engkoh Liong menatapnya dengan ekspresi yang tidak berubah. Sudah saya bilang, Kang. Mereka yang menunggu. Seperti Akang, saya tidak sama dengan itu. Belum, kata Engkoh Liong pelan. Rusman tidak menunggu penjelasan lebih lanjut. Ia berbalik dan melangkah cepat ke arah pintu. Tangannya meraih gagang kuningan yang sudah menghitam itu dan menariknya. Pintu tidak bergerak. Ia menarik lagi. Lebih keras, tetap tidak bergerak. Ia mendorong, lalu menarik lagi. Tapi pintu itu berdiri seperti tembok. Tidak ada celah, tidak ada gerakan. Di belakangnya, langkah kaki kembali terdengar. Kali ini dari arah yang berbeda. Bukan dari balik rak, tapi dari langit-langit. Pelan dan berulang. Tepat di atas kepalanya, Rusman menyandarkan punggungnya ke pintu dan menatap ke depan. Perempuan tanpa mata itu masih berdiri di sana, tapi sekarang ada yang lain di sampingnya. Seorang anak kecil, tidak lebih dari 8 tahun, mengenakan seragam sekolah putih merah yang sudah kecoklatan dan basah. Anak itu memegang tangan perempuan itu, dan seperti perempuan itu, wajahnya juga rata di bagian mata. Keduanya menghadap ke arah Rusman. Jiung tidak bergerak, hanya berdiri. Engkoh Liong mengangkat cangkir tehnya dan meminumnya perlahan. Lalu ia menatap Rusman dengan mata obsidiannya yang tidak pernah berkedip itu dan berkata dengan sangat tenang, lebih baik Akang duduk kembali. Malam ini panjang sekali. Rusman tidak duduk. Ia tetap berdiri dengan punggung menempel di pintu yang terkunci itu. Matanya bergantian menatap perempuan tanpa mata, anak kecil berseragam basah, dan Engkoh Liong yang duduk tenang seolah tidak ada hal luar biasa yang sedang terjadi di tokonya. Keringat dingin mengalir di punggung Rusman. Meski udara di dalam toko itu terasa sejuk, bahkan terlalu sejuk untuk malam hujan di dataran rendah Majalengka. Saya mau keluar, kata Rusman. Suaranya berusaha terdengar tegas, tapi gagal. Pintunya tidak akan terbuka sebelum waktunya, jawab Engkoh Liong tanpa memandang ke arahnya. Lelaki tua itu sibuk membuka salah satu buku tebal di atas mejanya, membalik halaman-halamannya dengan hati-hati, seperti orang yang sedang mencari sesuatu yang penting. Sebelum waktu apa? Apa? Engkoh Liong tidak menjawab. Rusman mengalihkan pandangannya ke perempuan tanpa mata dan anak kecil itu. Keduanya masih berdiri di ujung lorong rak, tidak bergerak, tidak mendekat, tapi juga tidak pergi. Kehadiran mereka terasa seperti tekanan, seperti ada beban tak kasat mata yang mendorong dada Rusman dari jarak jauh. Kemudian, Rusman memperhatikan sesuatu yang ia lewatkan sebelumnya. Di belakang kedua sosok itu, di kedalaman lorong gelap, di antara rak-rak tinggi, ada bayangan-bayangan lain, samar, tidak jelas, tapi ada. Beberapa berdiri diam, beberapa tampak duduk di lantai. Satu bayangan yang sangat tinggi berdiri di pojok paling belakang dengan kepala yang hampir menyentuh langit-langit toko. Rusman menghitung dalam pikirannya, ada lebih dari 10 bayangan di sana. Semua diam, semua menghadap ke arahnya. Engkoh Liong akhirnya menutup bukunya dan menatap Rusman dengan ekspresi yang mendekati kasihan. Akang tidak mau minum teh dulu? Lebih baik minum, biar tenang. Saya tidak mau minum apa-apa dari tempat ini, kata Rusman tegas. Engkoh Liong mengangguk pelan, seperti sudah menduga jawaban itu. Baiklah, tapi Akang harus tahu, mereka itu, ia mengangguk ke arah lorong rak, tidak akan mengganggu selama Akang tidak mencoba hal bodoh. Mereka hanya menunggu. Menunggu apa? Pak, tanya Rusman untuk kedua kalinya. Kali ini, Engkoh Liong menjawab, menunggu seseorang yang bisa membawa mereka keluar. Rusman merasakan bulu kuduknya berdiri. Keluar? Kemana? Ke tempat yang seharusnya mereka tuju. Mereka semua masuk ke toko ini bertahun-tahun lalu. Ada yang puluhan tahun yang lalu, ada yang lebih lama. Engkoh Liong menatap cangkir tehnya. Mereka masuk, tapi tidak bisa keluar. Bukan karena saya menahan mereka, tapi karena mereka minum teh itu
Sebelum mereka siap, Rusman menatap cangkir teh yang masih ada di hadapannya. Asapnya sudah tidak mengepul lagi, tapi cairannya masih terlihat gelap dan pekat seperti tinta. Apa isinya? Apa isinya? Tanya Rusman. Lupa, jawab Engkoh Liong singkat. Siapa yang meminumnya akan lupa. Lupa nama mereka. Lupa jalan pulang. Lupa bahwa mereka punya hidup di luar toko ini. Dan setelah lupa, mereka tidak bisa pergi karena tidak tahu kemana harus pergi. Rusman mendorong cangkir teh itu menjauh. Cangkir itu bergeser di atas meja dengan bunyi yang terasa terlalu keras di tengah keheningan toko. Kenapa engkau melakukan ini kepada mereka? Engkoh Liong mengangkat alisnya. Saya tidak melakukan apa-apa, Kang. Mereka yang memilih minum. Saya hanya menawarkan. Dan sekarang engkau menawarkan kepada saya. Ya, tapi saya menolak. Engkoh Liong tersenyum lagi dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Belum semua orang yang menolak berhasil keluar, Kang. Di lorong rak, perempuan tanpa mata itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Rusman. Anak kecil di sampingnya mulai melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, dengan cara berjalan yang sama ganjilnya dengan perempuan itu. Dan dari langit-langit, langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Rusman menepiskan rasa takutnya dan memaksa otaknya untuk berpikir jernih. Ia seorang sopir truk, bukan orang penakut. 20 tahun lebih, ia melintasi jalur-jalur sunyi di Jawa Barat. Pernah menghadapi begal, pernah terperosok ke parit di tengah malam, pernah kehilangan muatan di jalur licin. Ia selalu selesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Anak kecil itu terus melangkah maju. Rusman tidak mundur. Ia justru melangkah ke samping, menjauhi pintu dan menjauhi meja tempat cangkir teh itu berada. Ia berjalan ke arah rak pertama yang paling dekat dengannya dan meraba-raba isinya tanpa mengalihkan pandangan dari anak kecil itu. Tangannya menyentuh sebuah botol kaca berat, cukup untuk dijadikan senjata kalau perlu. Tapi anak kecil itu berhenti melangkah begitu Rusman bergerak, seolah ada sesuatu yang menahan. Perempuan tanpa mata di belakangnya juga berhenti. Mereka berdua kembali diam seperti patung. Rusman menghembuskan napas pelan. Engkoh Liong memperhatikan semua itu dari kursinya dengan tatapan yang tenang dan sedikit terhibur, seperti seseorang yang sedang menonton pertandingan yang sudah ia tahu hasilnya. Mereka tidak bisa menyentuh orang yang masih punya nama, kata Engkoh Liong. Tiba-tiba Rusman menoleh. Apa maksudnya? Engkoh Liong membuka kembali buku tebal di mejanya dan mendorongnya ke arah Rusman. Lihat sendiri. Lihat sendiri. Rusman ragu, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takutnya. Ia mendekati meja dan menatap buku itu dari jarak aman. Halaman yang terbuka penuh dengan tulisan tangan dalam huruf yang ia tidak mengerti, campuran huruf Cina dan sesuatu yang lain, mungkin aksara Sunda kuno atau Jawa. Ia tidak bisa memastikan, tapi di antara tulisan-tulisan itu, dengan tinta yang tampak berbeda warnanya, lebih merah dan lebih segar dari tulisan-tulisan lain, ada nama-nama dalam huruf Latin. Rusman membaca pelan. Ada nama Taria, ada nama Koswara, ada nama Neng Suryati, ada nama Abdul Hadi. Di samping masing-masing nama ada tanggal yang ditulis dengan angka. Tanggal paling lama yang ia lihat adalah tahun 1962. Tanggal paling baru adalah 3 bulan yang lalu. Dan di bagian bawah halaman itu, dengan tinta merah yang tampak masih basah dan mengilat, ada satu baris kosong. Kosong. Tapi ada jejak seperti tinta yang hampir kering, seolah sesuatu baru saja ditulis di sana dan belum selesai mengering. Rusman memiringkan kepalanya dan membaca tulisan yang hampir tidak terlihat itu. Namanya sendiri, Rusman bin Amsori, dengan tanggal hari ini. Ia menarik badannya mundur dari meja. Engkoh menulis nama saya. Engkoh Liong menggeleng pelan. Saya tidak menulis apa-apa, Kang.
buku ini yang menulis sendiri. Sudah begitu. Dari dulu, setiap orang yang masuk ke toko ini, namanya akan muncul. Kalau mereka berhasil keluar sebelum pagi, nama itu hilang sendiri. Tapi kalau tidak berhasil keluar, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Rusman menatap deretan nama-nama itu lagi. Puluhan nama, mungkin lebih dari 100. Kalau ia menghitung semua halaman. Dan di lorong rak, di baliknya, ada belasan bayangan yang berdiri diam dalam kegelapan. Semuanya pernah punya nama di buku ini. Sekarang mereka hanya bayangan tanpa wajah yang menunggu di antara rak-rak berdebu. Sampai pagi, kata Rusman pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Saya harus keluar sebelum pagi. Subuh, koreksi Engkoh Liong. Sebelum azan subuh pertama terdengar. Setelah itu, pintu tidak akan pernah terbuka lagi untuk Akang. Rusman menatap jam di pergelangan tangannya. Pukul 12 lewat 40 menit. Masih ada sekitar 4 jam sebelum subuh. 4 jam untuk menemukan cara keluar dari toko yang pintunya terkunci, yang dipenuhi bayangan tanpa wajah, dan yang diawasi oleh lelaki tua dengan mata yang tidak pernah berkedip. Rusman menarik napas panjang dan mulai berpikir. Rusman mulai memetakan toko itu dengan matanya secara sistematis. 20 tahun. Jadi sopir truk mengajarinya satu hal penting. Setiap masalah punya jalan keluar. Yang dibutuhkan hanya ketenangan untuk menemukannya. Pintu depan terkunci dari dalam dengan cara yang tidak ia mengerti. Tidak ada kunci fisik yang terlihat. Tidak ada palang. Tidak ada grendel. Pintunya hanya tidak mau bergerak seperti ia sudah menjadi bagian dari dinding itu sendiri. Ia mulai memperhatikan dinding-dinding toko. Di sebelah kiri, ada rak-rak tinggi yang memanjang ke belakang. Di sebelah kanan, ada meja Engkoh Liong. Dan di balik meja itu, ada tirai kain merah tua yang menutupi sesuatu. Di bagian belakang, di ujung lorong yang gelap dan penuh bayangan itu, samar-samar, Rusman bisa melihat ada sebuah pintu lain. Pintu kedua, lebih kecil dari pintu depan, terbuat dari kayu yang lebih tua dan lebih gelap. Tidak ada ukiran di sana. Hanya kayu polos yang sudah menghitam dimakan usia. Masalahnya, untuk mencapai pintu itu, ia harus melewati lorong yang penuh dengan belasan bayangan yang berdiri diam menunggunya. Rusman mengalihkan perhatiannya ke tirai merah di samping meja Engkoh Liong. Itu lebih mudah dijangkau. Ia melangkah perlahan ke arah sana. Matanya tetap memantau gerakan bayangan di lorong rak. Engkoh Liong memperhatikannya, tapi tidak bergerak untuk menghalangi. Rusman menyibak tirai merah itu. Di baliknya, ada sebuah cermin besar. Tingginya hampir 2 meter. Bingkainya dari kayu merah yang diukir dengan motif awan dan bulan. Permukaannya tampak lebih tua dari cermin biasa. Warnanya tidak sejernih cermin modern. Ada semburat kuning kecoklatan di pinggiran kacanya. Rusman menatap bayangannya sendiri di cermin itu. Lalu ia membeku. Di cermin itu, ia bisa melihat pantulan seluruh isi toko di belakangnya. Rak-rak tinggi, meja Engkoh Liong, lorong yang gelap. Tapi bayangan yang berdiri di lorong rak itu tidak muncul di cermin. Di cermin, lorong itu terlihat kosong, dan di cermin itu, pintu belakang yang samar-samar ia lihat tadi terlihat jauh lebih jelas. Dan di sebelah pintu belakang itu, tergantung sesuatu di dinding yang tidak bisa ia lihat dari posisinya. Berdiri langsung, sebuah kunci tua dari besi hitam dengan kepala berbentuk bulan sabit. Rusman menoleh ke belakang, mencoba melihat langsung ke arah dinding di samping pintu belakang. Tapi dari posisinya sekarang, rak-rak tinggi menghalangi pandangannya. Ia tidak bisa melihat kunci itu secara langsung, hanya melalui pantulan cermin. Cermin ini menunjukkan yang tersembunyi, kata Engkoh Liong dari kursinya. Nadanya datar, seperti biasa. Itu memang fungsinya dari dulu. Rusman tidak menjawab. Ia sedang berpikir keras. Untuk mengambil kunci itu, ia harus melewati lorong yang penuh bayangan. Engkoh Liong tadi bilang bahwa bayangan itu tidak bisa menyentuh orang yang masih punya nama. Tapi ketika Rusman bergerak tadi, anak kecil itu melangkah maju
sebelum berhenti sendiri. Artinya, mereka bisa bergerak. Mereka hanya tidak bisa menyentuh. Atau begitulah, kata Engkoh Liong. Dan Rusman tidak sepenuhnya yakin. Lelaki tua itu berkata jujur. Ia menatap cermin sekali lagi. Di pantulan cermin itu, ia melihat sesuatu yang lain yang baru ia sadari. Bayangan-bayangan di lorong itu yang tidak muncul di cermin, tapi ada satu yang muncul. Perempuan tanpa mata itu. Pantulannya terlihat di cermin, tapi di cermin perempuan itu tidak tanpa mata. Di cermin, matanya ada dan terbuka lebar, menatap langsung ke arah Rusman. Melalui pantulan itu, dengan ekspresi yang bukan menakutkan, tapi lebih mendekati memohon. Mulutnya bergerak dalam pantulan cermin. Tidak ada suara yang keluar, tapi Rusman bisa membaca gerak bibirnya dengan jelas. 2 kata, jangan minum. Rusman menarik napas dalam. Perempuan tanpa mata itu bukan ancaman, ia adalah peringatan. Ia pernah ada di posisi yang sama dengan Rusman sekarang, dan ia kalah. Rusman tidak akan kalah. Ia menggenggam botol kaca yang masih ada di tangannya dan mulai melangkah masuk ke dalam lorong yang gelap itu. Langkah pertama, Rusman masuk ke lorong itu terasa seperti melangkah ke dalam air yang sangat dalam. Ada tekanan yang tidak kasat mata menyambutnya. Bukan tekanan fisik, tapi tekanan di dalam kepalanya. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam tengkoraknya, mencoba membuka sesuatu yang tidak ingin ia buka. Ia mengepalkan tangannya lebih kuat di sekeliling botol kaca itu dan terus melangkah. Bayangan-bayangan di kiri dan kanannya mulai bergerak, bukan mendekat, tapi berputar pelan, seperti orang-orang yang berjalan tanpa arah di dalam ruangan sempit. Beberapa dari mereka menoleh ke arah Rusman ketika ia lewat. Wajah-wajah mereka sama seperti perempuan tanpa mata itu, rata dan mulus di bagian mata. Mulut tertutup rapat, ekspresi kosong yang tidak mengungkapkan rasa sakit maupun kedamaian. Rusman tidak menatap mereka terlalu lama. Ia fokus pada titik di ujung lorong, pada dinding di samping pintu belakang. Tempat kunci besi hitam itu seharusnya tergantung. Semakin ia berjalan ke dalam, tekanan di kepalanya semakin kuat. Dan bersamaan dengan tekanan itu, mulai muncul sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Pikiran-pikirannya mulai kabur di pinggiran, seperti foto yang mulai pudar di tepinya. Detail-detail kecil tentang hidupnya mulai terasa jauh. Ia mulai lupa warna truknya, bukan lupa sepenuhnya, tapi ketika ia mencoba membayangkan truknya, warnanya terasa seperti sebuah kata yang ada di ujung lidah, tapi tidak mau keluar. Merah, atau biru, atau hijau. Ia tidak bisa memastikan mana yang benar. Rusman berhenti melangkah dan memejamkan matanya. Ia menyebut namanya sendiri dalam hati. Rusman bin Amsori, lahir di Kuningan, tanggal 7 bulan 4. Istri bernama Yayah. Anak 2, yang pertama Dede, yang kedua Rina. Rumah di blok pesantren, dekat sumur tua, yang airnya tidak pernah kering. Bahkan di musim paling panjang sekalipun, detail-detail itu ia pegang erat seperti tali di tengah arus sungai deras. Tekanan di kepalanya tidak berkurang, tapi ia bisa melangkah lagi. 5 langkah lagi. 4, 3. Seekor bayangan yang lebih besar dari yang lain tiba-tiba bergerak tepat di depannya. Bayangan tinggi yang tadi ia lihat berdiri di pojok belakang dengan kepala hampir menyentuh langit-langit dari dekat. Sosok itu bahkan lebih mengganggu dari yang terlihat dari jauh. Tingginya hampir 2,5 meter. Tubuhnya terlalu kurus untuk setinggi itu, seperti seseorang yang sudah kehilangan setengah beratnya. Wajahnya seperti yang lain, rata di bagian mata, tapi mulutnya terbuka sedikit, dan dari dalam mulut itu keluar udara dingin yang langsung Rusman rasakan di kulitnya. Meski mereka tidak bersentuhan, Rusman tidak mundur. Ia ingat kata Engkoh Liong, mereka tidak bisa menyentuh orang yang masih punya nama. Ia masih punya nama. Ia Rusman bin Amsori, dan ia tidak akan lupa itu. Ia melangkah maju
menembus sosok tinggi itu, bukan melewatinya. Dari samping, langsung menerobos. Sedetik ia merasakan dingin yang luar biasa, menembus seluruh tubuhnya dari dalam. Bukan dari kulit, tapi dari tulang, dari sumsum, dari tempat paling dalam yang ada di dirinya. Sedetik, ia melihat gelap yang tidak seperti gelap biasa. Gelap yang terasa seperti ketiadaan, seperti ruang di mana tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada siapa-siapa. Lalu ia keluar dari sisi lain dan kembali merasakan lantai tegel dingin di bawah kakinya. Tangannya langsung meraba dinding di samping pintu belakang. Jarinya menyentuh besi dingin. Kunci itu ada, tepat seperti yang ia lihat di cermin. Kunci besi hitam dengan kepala berbentuk bulan sabit, tergantung di paku kecil yang hampir tidak terlihat di dinding yang gelap. Rusman meraihnya. Di saat yang sama, dari arah meja Engkoh Liong, terdengar suara buku tebal itu ditutup dengan keras, dan suara Engkoh Liong terdengar bergema di seluruh ruangan toko dengan nada yang untuk pertama kalinya sejak Rusman masuk tidak lagi terdengar tenang, terdengar marah. Letakkan kunci itu, Kang. Rusman menggenggam kunci itu erat-erat dan memasukkan ujungnya ke dalam lubang kunci di pintu belakang. Tangannya gemetar. Kunci itu cocok. Rusman memutar kunci itu. Terdengar bunyi gesekan besi tua yang berat. Lalu sebuah klik yang terasa sampai ke telapak tangannya. Pintu belakang itu terbuka 1 senti, lalu 2 senti, dan dari celah tipis itu masuk udara malam yang basah dan dingin. Udara nyata, udara yang berbau tanah dan hujan dan rumput, bukan aroma dupa dan cendana yang mencekam dari dalam toko ini. Rusman mendorong pintu itu lebih lebar, tapi sebelum ia bisa melangkah keluar, sesuatu menarik bahunya dari belakang. Bukan tangan manusia, lebih dingin dari itu dan lebih kuat dari itu. Rusman menoleh dan melihat sosok tinggi yang tadi ia tembus itu kini berdiri tepat di belakangnya. Jari-jarinya yang panjang dan pucat menggenggam bahu Rusman dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Untuk sesuatu yang tampak tidak punya bobot, Rusman mengerang dan mendorong tubuhnya ke depan sekuat tenaga. Ia ingat kata Engkoh Liong bahwa mereka tidak bisa menyentuh orang yang masih punya nama. Tapi sekarang sosok itu jelas-jelas menyentuhnya, jelas-jelas menggenggamnya, dan Rusman mulai merasakan sesuatu yang mengerikan terjadi di dalam kepalanya. Nama istrinya tiba-tiba tidak terdengar jelas. Yayah. Namanya Yayah. Rusman menggeram dalam hati. Memaksa nama itu tetap ada. Yayah binti Oman menikah tahun 2001 di Kuningan. Masak nasi goreng terlalu asin, tapi tidak pernah mau mengakuinya. Detail itu menyelamatkannya. Genggaman di bahunya mengendur sedikit, dan Rusman menggunakan kesempatan itu untuk mendorong pintu belakang sepenuhnya dan melompat keluar. Ia jatuh berlutut di tanah becek di belakang toko. Hujan sudah reda menjadi gerimis tipis. Di atasnya langit masih gelap, tapi di ujung timur yang jauh ada semburat biru yang sangat tipis, tanda bahwa malam tidak akan bertahan jauh lebih lama. Rusman bangkit dan berlari. Ia tidak tahu ke arah mana ia berlari. Yang penting menjauh dari toko itu. Kakinya menghantam tanah basah, celana dan sepatunya kotor oleh lumpur sawah. Tapi ia tidak peduli. Ia terus berlari sampai ia merasakan aspal di bawah kakinya dan menyadari bahwa ia sudah kembali ke tepi jalan raya. Truknya masih berdiri di sana 50 meter di depannya, persis di tempat ia tinggalkan. Rusman berjalan cepat ke arah truknya, membuka pintu kabin dan masuk. Tangannya masih gemetar ketika ia memasukkan kunci kontak. Ia menutup matanya dan berdoa dalam hati. Doa pendek yang tulus dari orang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Ia memutar kunci kontak. Mesin truk menyala pada putaran pertama, sempurna, tanpa sendat, tanpa keluhan, seolah tidak pernah mati sama sekali. Rusman tidak membuang
waktu. Ia memindahkan persneling dan menginjak gas, membawa truk itu menjauh. Dari kilometer 14 jalan raya, kadipaten secepat yang ia berani di aspal basah itu. Ia tidak menoleh ke belakang, tapi di spion kanannya. Sebelum tikungan membawa truknya menghilang dari pandangan toko itu, ia melihat sesuatu yang akan ia bawa sampai ke liang kubur. Di depan pintu toko welas, di bawah lampu kuning kemerahan yang masih menyala, Engkoh Liong berdiri menatap ke arah truk yang menjauh. Di sampingnya berdiri perempuan tanpa mata dan anak kecil berseragam basah. Tapi kali ini ada yang berbeda. Di belakang Engkoh Liong berjajar rapi, seperti orang yang sedang mengantar kepergian tamu. Berdiri belasan bayangan yang tadi ada di dalam lorong rak. Semuanya menghadap ke arah truk Rusman. Semuanya diam, dan Engkoh Liong dari jarak yang seharusnya terlalu jauh untuk bisa terlihat detail wajahnya, terlihat jelas sedang tersenyum. Senyum yang tidak mengatakan kamu berhasil lolos, senyum yang mengatakan sampai jumpa lagi. Azan subuh pertama terdengar dari masjid di kejauhan, tepat ketika truk Rusman melewati batas desa pertama. Setelah kilometer Juyon, Rusman mendengarnya, dan tanpa bisa ia tahan, air matanya mengalir sendiri. Iya, selamat malam itu. Tapi sejak malam itu, setiap kali ia melintas di jalur Majalengka, tepat di kilometer 14, mesin truknya selalu tersendat satu kali. Hanya satu kali. Lalu, normal kembali. Seperti sebuah pengingat bahwa toko welas masih ada di sana, dan Engkoh Liong masih menunggu. 3 bulan setelah malam itu, Rusman mengambil keputusan yang oleh istrinya dianggap aneh dan oleh teman-teman sopirnya dianggap gila. Ia berhenti dari pekerjaannya, tidak mau lagi mengambil rute Majalengka, tidak mau lagi melewati jalur yang sama meski juragan menawarkan upah 2 kali lipat. Ia pindah kerja jadi sopir angkot di Kuningan. Jarak dekat, pulang sebelum maghrib. Tidak ada jalan raya sepi, tidak ada kilometer 14, tidak ada kabut yang merayap dari sawah di tengah malam. Yayah, istrinya, tidak pernah tahu alasan sebenarnya. Rusman bilang ia capek, jarak jauh, tulang punggungnya mulai bermasalah. Ia ingin lebih banyak waktu di rumah bersama anak-anak. Yayah percaya karena Rusman tidak pernah berbohong kepadanya sebelumnya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Rusman sembunyikan dari istrinya. Setiap malam Jumat, tanpa kecuali, Rusman tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumahnya dari pukul 11 malam sampai azan subuh, menatap ke arah barat, ke arah jalur yang dulu ia lalui setiap minggu. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong, seperti orang yang sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Dan setiap kali Yayah bertanya, Rusman hanya menggeleng dan masuk ke dalam. Yang tidak ia ceritakan kepada siapapun adalah apa yang sesungguhnya ia lihat di malam Jumat itu. Bukan hanya bayangan di lorong rak, bukan hanya perempuan tanpa mata atau anak kecil berseragam basah di dalam lorong gelap itu. Di antara semua bayangan yang berdiri menunggunya, ia melihat satu wajah yang ia kenal. Wajah itu milik Komar, rekan sopir truknya yang hilang 4 tahun sebelumnya. Komar yang pamit dari terminal Bandung suatu malam dan tidak pernah sampai di tujuannya. Truknya ditemukan kosong di pinggir jalan raya Kadipaten. Mesin masih menyala, pintu kabin terbuka, muatan utuh, tidak ada yang diambil. Polisi menyimpulkan Komar jatuh ke sungai karena mengantuk. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Tapi Rusman tahu sekarang kemana Komar pergi. Komar ada di dalam lorong itu, berdiri di antara bayangan-bayangan lain, dengan wajah yang rata di bagian mata dan mulut yang tertutup rapat. Ketika Rusman melintas di dekatnya dalam lorong gelap itu, Komar tidak bergerak, tidak mendekat, tidak melakukan apa-apa. Hanya bibirnya yang bergerak sangat pelan, membentuk kata yang sama dengan perempuan tanpa mata di cermin tadi. Jangan minum. Rusman tidak pernah kembali ke kilometer 14. Tidak pernah mencoba mencari toko itu lagi di siang hari ketika jalur itu ramai. Beberapa kali ia mencoba, tapi setiap kali truknya atau angkotnya atau kendaraan apapun yang ia
tumpangi, mendekati area itu. Ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa seperti tangan yang menahan, seperti suara yang tidak punya kata-kata, yang mengatakan tidak, bukan sekarang. Belum waktunya. Ia tidak melawan perasaan itu. Yang paling mengganggu pikirannya bukan kenangan tentang bayangan-bayangan itu, bukan wajah Komar yang hilang, bukan senyum terakhir Engkoh Leong di spion truknya. Yang paling mengganggu adalah satu pertanyaan yang tidak pernah bisa ia jawab sampai hari ini. Di buku tua di meja Engkoh Leong, namanya tertulis dengan tinta merah yang masih basah. Engkoh Leong bilang, kalau seseorang berhasil keluar sebelum subuh, namanya akan hilang sendiri dari buku itu. Tapi Rusman tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri apakah namanya benar-benar hilang. Dan kadang, di malam yang sangat sunyi, ketika rumahnya sudah tidur semua, dan ia duduk sendirian di teras, menghadap ke arah barat, ia merasa sesuatu yang sangat halus, sangat samar, seperti kabut yang belum sampai, tapi sudah tercium baunya, seperti aroma dupa dan kayu cendana yang terbawa angin dari tempat yang sangat jauh. Dan di ujung jalan kampungnya yang gelap, untuk sepersekian detik, yang mungkin hanya imajinasinya, mungkin tidak, ia melihat cahaya kuning kemerahan yang berkedip satu kali, lalu padam. Setiap malam Jumat, tanpa kecuali, toko welas belum selesai dengan Rusman. Dan Rusman, jauh di dalam hatinya, yang paling jujur, tahu bahwa suatu malam, ia akan kembali ke sana. Bukan karena ia mau, bukan karena ia berani, tapi karena Komar, rekannya yang sudah 4 tahun terjebak di antara rak-rak berdebu itu, tidak pernah berhenti memintanya untuk kembali. Setiap malam Jumat, lewat bibir yang tidak bisa bersuara, lewat kata yang selalu sama, tolong.